Bab 182 sangat kejam. Jangankan Cherry, banyak polisi yang hadir muntah setelah melihat kengerian di dalam. Hanya orang-orang dari kelompok negara Al-Sutra yang memiliki kualitas psikologis yang relatif kuat untuk bisa menahannya. Tapi mereka semua terlihat pucat. Buruk sekali. Ini terlalu mengerikan. Secara khusus, ada seorang gadis di antara mereka yang masih hamil. Anak di perutnya juga dipotong sejak lahir. Bajingan Douma ini sama sekali bukan manusia. Meskipun semua orang sudah dengar tentang kekejaman orang Douma, tapi hari ini, mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu persatu, semua orang sudah tidak sabar untuk menghancurkannya jadi ribuan keping. Kalau ada yang menemukan keberadaan Douma, kamu harus memberitahuku. Aku juga. Pada akhirnya, bahkan Regina sudah hampir muntah. Ini jelas pembunuhan berantai. Namun pihak lain tidak hanya membunuh, tetapi juga menyiksa dengan cara yang sangat kejam sebelum membunuh. Hanya Devan yang terkihat tidak peduli sama sekali. Dia mengikuti noda darah di rumah selangkah demi selangkah, memeriksa setiap sudut. Satu demi satu gambaran muncul di benaknya. Dia bahkan mengambil pisau semangka sepanjang satu kaki dan mengayunkannya. Devan, ada apa? Cherry menekan rasa mualnya, menepuk bahu Devan. Cherry, jangan sentuh dia. Regina ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Boom! Tubuh Cherry langsung terhempas karena Devan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, saat ini, Devan sepertinya tidak sadar sama sekali. Masih larut dalam pikirannya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memasuki perspektif iblis dari Douma. Sepertinya orang-orang ini semua dibunuh olehnya. Melihat hal ini, banyak orang tidak sabar lagi. Pimpinan Regina, dengan segala hormat, bisakah dia melakukannya? Seorang anggota perempuan dari kelompok negara Al-Sutra segera bertanya. Wanita ini, bernama Yola, adalah kapten dari kelompok negara Al-Sutra cabang Doujin. Kalau bukan karena hubungannya dengan Regina, Devan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Pria ini, bukannya membantu, malah menghancurkan TKP. Kak Yola, dia adalah Kak Devan yang kuceritakan padamu. Richo Hazah yang bicara, dengan ekspresi kagum di wajahnya. Terakhir kali di rumah sakit, saat berhadapan dengan Mari, Richo dengan jelas melihat kekuatan Devan. Yola cuma bergumam, melipat tangannya di dadanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekitar setengah jam berlalu, Devan berhenti bergerak. Dia bicara pada wanita bernama Yola, kemarilah. Kenapa? Yola terlihat bingung. Dengan enggan, dia berjalan mendekat. Saat berikutnya, Devan tiba-tiba bergerak, langsung menyegel tenaga dalamnya. Baru saat itulah Yola menyadari betapa kuatnya Devan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Setelah menyegel tenaga dalam Yola, Devan mengetukkan satu jari di masing-masing kaki Yola. Kemudian, Yola menemukan bahwa kakinya telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Mata indah Yola menunjukkan kengerian. Dia meletakkan tangannya di tanah dan terus melangkah mundur. Apa yang kamu lakukan? Melihat ini, anggota kelompok negara Al-Sutra lainnya langsung mengepung Devan. Mereka tidak akan diam saja melihat kapten mereka dijatuhkan. Terlebih lagi, Yola bukan hanya kapten kelompok negara Al-Sutra cabang Doujin. Dia juga dewi di hati semua anggotanya. Mundur. Pada saat ini, Regina mengeluarkan teriakan keras. Pimpinan Regina, semuanya mundur. Regina melepaskan aura yang kuat. Tak disangka, saat ini, Regina benar-benar telah mencapai High Master.
Itu benar. Di bawah stimulasi jarum emas 9 surgawi, pelatihan Regina untuk sementara telah mencapai tingkat High Master tingkat tinggi. Meskipun itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Setelah menyadari kondisi itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia benar-benar menerobos kemacetan yang telah menahan dia selama 3 tahun. Dari High Master kelas AAA, dia menerobos ke High Master kelas S awal. Aura Regina yang sangat kuat langsung menekan semua orang. Regina selalu menjadi wanita yang sangat kuat di mata orang-orang. Hari ini, mereka akhirnya melihat apa artinya kekuatan wanita yang sangat kuat. Namun, pimpinan Regina yang sangat kuat sangat sopan pada Devan. Bahkan sangat menurut apa yang mampu dilakukan pria ini. Devan masih mengabaikan semua orang. Dia berjalan ke Yola, kapten kelompok negara Al-Sutra yang bingung. Dia langsung menjemputnya. Kemudian, berjalan keluar dari villa. Ikuti dia. Regina memberi perintah. Pada saat yang sama, siaran langsung dimulai lagi. Kali ini di ruang bawah tanah. Tidak ada yang bisa dilihat. Putri Bella telah disiksa melebihi bentuk manusia. Tidak ada kulit di tubuhnya yang utuh. Tangannya digantung dengan kawat. Di kawat itu, masih ada kawat baja tipis yang diikat. Kabel baja itu tertanam dalam di pergelangan tangan putri kecil itu. Darah menetes ke lengannya. Dia kesakitan dan ingin menggunakan kekuatan kakinya untuk menopang tubuhnya. Tapi di kakinya ada pemanggang barbeque. Api arang di dalamnya menyala merah. Kalau Putri Bella menginjak panggangan barbeque, dia akan terbakar. Dia segera menarik kakinya dari panggangan. Tapi setelah dia mengangkat kakinya, kawat baja di pergelangan tangannya akan meregang lebih dalam. Dasar bajingan. Lepaskan Tuan Putri itu pergi. Saat master dari Al-Sutra datang, mereka pasti akan mencabik-cabikmu. Melihat putri kecil yang menyedihkan di kamera, banyak komentar yang melayang dengan gila-gilaan. Kemarahan netizen telah mencapai puncaknya. Namun, Fireblade penuh semangat. Sekarang, mari kita bermain game. Setiap 10 detik, aku akan menambahkan sepotong arang ke panggangan. Kalian harus menemukanku secepat mungkin. Kalau kamu datang terlambat, kamu hanya akan melihat daging bakar dari sang putri, kata Fireblade sambil menambahkan sepotong arang ke panggangan. Api arang menyala lebih besar. Dengan cara ini, meskipun kaki putri kecil tidak menginjak panggangan, tetap saja akan terpanggang. Bagaimanapun, putri kecil itu tidak bisa bertahan lama. Setiap beberapa detik, tubuhnya tidak bisa bertahan. Dia hanya bisa membiarkan kakinya menginjak panggangan. Dia dibakar dan diasapi. Dia melengkungkan tubuhnya lagi. Saat ini, Bella sangat membenci dirinya sendiri karena jadi anak Raja Poni. Kalau saja dia hanya seorang gadis biasa, mungkin sudah lama mati. Hanya karena dia adalah anak Raja Poni, dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Setelah menderita, masih tetap hidup. Tapi hal yang paling menakutkan adalah Fireblade menyiarkan seluruh proses secara langsung. Ribuan netizen melihatnya. Putri, kalimat yang sama. Selama kamu bilang kalau kamu adalah anjingku, aku akan melepaskanmu, kata Fireblade jahat. Aku, Putri Al-Sutra. Namun, putri kecil itu tetap tidak menyerah. Bersambung. Bab 183. Siksaan kejam. Saat ini, netizen bahkan berharap Putri Bella berhenti memaksakan diri. Lebih baik menyerah. Biarkan saja martabat itu hilang, daripada nyawanya yang harus hilang. Alasan utamanya adalah orang Douma ini sangat kejam.
Lebih baik langsung bunuh saja Putri Bella. Ah GGH. Putri kecil tidak tahan lagi. Dia menginjak panggangan merah yang sudah terbakar. Kakinya langsung melepuh dan berasap. Daya tahannya juga terus melemah. Waktu yang tersisa untukmu hampir habis. Fireblade berkata ke layar sambil tersenyum sambil menambahkan arang ke kompor. Dengan segala cara, bahkan jika aku membalikkan Doujin, aku harus menemukan sang putri. Pada saat ini, Ogen juga melihat siaran langsungnya. Dia hampir mengalami serangan jantung. Tapi, tidak ada cara sama sekali. Tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali. Di seluruh Doujin, kekuatan yang bisa digunakan hampir sepenuhnya dipakai. Bahkan sudah melakukan menyeluruh. Tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali. Kedua malaikat wanita itu juga mencari di langit berkali-kali. Juga tidak menemukan apapun. Berdiri di samping Ogen, Piero gemetar hebat. Kalau sampai Bella mati, dia pasti tidak akan selamat. Aku, Ogen Ponyo, berjanji di sini bahwa selama ada yang bisa menyelamatkan sang putri, aku akan memberi hadiah 100 miliar. Atau membantumu masuk ke keluarga tersembunyi. Untuk menyelamatkan putrinya, Ogen menawarkan hadiah setinggi langit. 100 miliar. Bahkan untuk ahli bela diri. Itu adalah jumlah yang besar. Kualifikasi untuk jadi master bahkan lebih menakutkan. Bahkan bangsawan kerajaan akan bertarung sampai mati untuk jadi anggota keluarga tersembunyi. Sangat disayangkan bahwa ahli bela diri yang paling lemah pun tidak akan dengan mudah membiarkan orang dengan nama keluarga lain bergabung. Kalau mau bergabung dengan mereka, hanya ada satu kemungkinan, yaitu mengikuti kompetisi pertukaran bakat yang diadakan oleh keluarga tersembunyi. Kalau memang bakatmu cukup tinggi, kamu akan dipilih oleh mereka. Tentu saja, setelah kamu bergabung dengan keluarga tersembunyi, kamu harus melepaskan nama belakangmu. Namun meski begitu, banyak orang kuat telah berniat untuk gabung dengan keluarga tersembunyi. Sebab, begitu jadi anggota keluarga tersembunyi, kamu bisa dapat harta karun yang sudah terkumpul selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kecepatan pelatihan 10 kali lipat lebih cepat dari ahli bela diri biasa. Betapa berharganya kalau bisa masuk keluarga tersembunyi. Keluarga bela diri biasa mungkin tidak akan bisa. Tapi Ogen, sebagai seorang raja, punya satu kuota untuk membawa satu orang. Kuota tahun ini, Ogen awalnya berencana memberikannya pada putrinya Bella. Tapi sekarang, Putri Bella akan mati. Kalau dia mati, untuk apa kuota yang ada? Oleh karena itu, dia menyebutkan kuota yang sangat berharga tersebut. Begitu berita itu keluar, hampir seluruh Al-Sutra heboh. Selama itu adalah ahli bela diri. Siapa yang tidak mau masuk ke keluarga tersembunyi? Bahkan prajurit yang telah sampai tingkat High Master masih ingin masuk jadi keluarga tersembunyi. Sayangnya, waktu tidak memungkinkan. Bahkan orang-orang super kuat yang ingin menyelamatkan sang putri sudah terlambat. Tentu saja, Regina juga sudah dapat kabar. Kekhawatiran terlihat di seluruh wajahnya yang cantik. Rupanya, Jenderal Militer Ogen telah memiliki semua kualifikasi untuk masuk ke keluarga tersembunyi. Dia pasti berada di tingkatan yang mengerikan. Sejalan dengan itu, kalau sampai sang putri meninggal, dia bilang akan meratakan Doujin. Itu pasti bisa terjadi. Tapi sekarang, semua harapan disematkan pada Devan. Devan, kamu harus berhasil. Regina masih mengikuti Devan. Devan adalah harapan semua orang. Kalau tidak, ketika sang raja marah, pasti korban lain akan berjatuhan. Hahaha, aku tahu, kamu pasti sangat cemas.
Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan sang putri. Melihat Bella hampir tidak tahan dengan api di bawahnya, Fireblade tiba-tiba bicara. Aku adalah ayah dari putri Bella, Ogen Ponyu. Selama kamu melepaskan sang putri, aku akan menyetujui syarat apapun. Ogen bicara di siaran langsung. Fireblade tidak menyangka bahwa raja pun akan turun tangan. Tapi bukannya takut, dia malah jadi lebih bersemangat. Oke, berikan kota Songkran dari Al-Sutra untuk Douma secara gratis. Aku akan melepaskan sang putri. Fireblade tertawa lepas. Kota Songkran adalah kota yang dijaga oleh Yuri. Di kota Songkran, Al-Sutra dan Douma telah berperang selama beberapa dekade. Bahkan jika Douma terus dipukul mundur, mereka akan terus menyerang. Oleh karena itu, selalu ada tentara yang ditempatkan di kota Songkran. Sebelumnya, Yuri langsung membunuh pasukan Douma di sana, yang jelas menyebabkan ketidakpuasan besar bagi pihak Douma. Setelah mendengar kata-kata Fireblade, Ogen terkejut. Jika ada syarat lain, dia bisa setuju. Tetapi syarat ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Bella benar-benar berubah jadi barbecue, mustahil bagi Ogen untuk setuju. Ini adalah batasan akhirnya. Apalagi, sebagai seorang raja, dia tidak berhak memisahkan kota begitu saja. Hanya penguasa tertinggi dari Al-Sutra yang berhak. Haha. Aku tahu bahwa tidak mungkin bagimu untuk memberikan kota Songkran. Gimana kalau pilihan lain? Nyawa Regina. Kalau Regina mati, aku akan membiarkan sang putri pergi. Fireblade mengatakan syarat lainnya. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Regina. Pembunuhan putri tidak berguna ini tidak berpengaruh pada Al-Sutra. Tetapi jika seorang pimpinan suatu daerah meninggal, itu akan memiliki terlalu banyak pengaruh bagi Al-Sutra. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi Al-Sutra. Tidak mungkin, kata Ogen langsung. Bagaimanapun, Regina adalah penguasa suatu daerah. Tidak peduli seberapa egoisnya dia. Tidak mungkin dia menukar Regina dengan putrinya. Terlebih lagi, di depan begitu banyak orang. Begitu dia melakukan itu, dia akan dicaci selamanya. Hehe. Fireblade mencibir, langsung menambahkan beberapa potong arang ke dalamnya. Melihat hal ini, Ogen akhirnya tidak tahan lagi. Dengan air mata berlinang, dia berkata, "Seseorang hubungi Regina. Jangan beritahu siapapun." Ponsel Regina tiba-tiba berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Melihat angka itu, tubuh Regina sedikit gemetar. Ada apa, pimpinan? Cherry sepertinya melihat sesuatu yang aneh pada Regina. Tidak apa-apa. Kamu terus ikuti Devan, kata Regina pada Cherry. Ya, pimpinan. Setelah Cherry pergi, Regina menekan tombol jawab. Benar saja. Suara Ogen terdengar dari telepon. Nona Regina. Meskipun aku tahu bahwa ini egois, tetapi Bella adalah putriku satu-satunya. Aku mengerti, jawab Regina dengan ringan. Bahkan, ketika teleponnya berdering, dia tahu siapa itu. Ogen tidak punya pilihan selain memberitahu Regina untuk mengorbankan dirinya sebagai ganti nyawa putri kecil itu. Sejak Ogen memanggilnya, pasti ada alasan dia tidak bisa menolak. Nona Regina, selama kamu bisa menyelamatkan Bella, aku, Ogen, berjanji ayahmu akan direhabilitasi. Ogen mengucapkan setiap kata perlahan. Bersambung.